بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfazu ayyid nahdatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin bitahal amin amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan anugerah, rahmat, nikmat, taufik, hidayah, inayahnya kepada kita sehingga alhamdulillah kita bisa sampai kepada bulan suci Ramadan yang mulia ini. Dan tentu harapan kita bersama mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam yang tak terlupakan kita haturkan kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh suri toladan petunjuk kepada kita semua sehingga kita sampai kepada Siratal mustaqim, yakni ad-dinul Islam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, di tempat yang sederhana ini, kita kembali bertemu dalam sesi dakwah melalui channel Muslim Lotara. Dan mudah-mudahan kegiatan ini dilaksanakan dengan dasar niat tulus semata-mata untuk li'ila'i kalimatiddin, sehingga semua kegiatan ini akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kajian kita pada kesempatan ini adalah seputaran tentang ibadah Ramadan yang sudah kita sangat akrab dalam ingatan kita. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang kewajiban melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ayat ini memberikan petunjuk bahwa berpuasa itu adalah merupakan kewajiban. Dan sebagai esensi daripada puasa itu adalah la'allakum tattaqun, membentuk atau menjadikan manusia menjadi insan yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ibadah Ramadan itu sendiri ada rangkaian-rangkaian ibadah yang lain. Setelah melaksanakan ibadah puasa Ramadan di siang harinya, diikuti dengan pelaksanaan ibadah salat tarawih pada malam harinya. Jadi antara puasa dengan tarawih ini masih nyambung satu sambungan ibadah. Maka ketika orang melaksanakan ibadah puasa lalu tidak melaksanakan ibadah tarawih, kalau diumpamakan laksana sesuatu yang terputus, laksana sesuatu yang patah, yang tidak sempurna. Kenapa dikatakan sebagai laksana sesuatu yang putus atau yang patah alias tidak sempurna? Karena masih ada kaitannya puasa dengan tarawih.
Karena begitu kita melaksanakan puasa, tujuan utama daripada pelaksanaan puasa ini adalah la'allakum tattaqun, meningkatkan ketakwaan. Wujudnya satu di antaranya adalah melaksanakan ibadah sholat tarawih itu. Nah, ibadah sholat tarawih ini adalah ibadah momentum. Kenapa dikatakan ibadah momentum? Karena ibadah sholat tarawih ini momentumnya hanya pada bulan Ramadan. Lewat kita dari bulan suci Ramadan, maka tarawih itu tidak ada. Nah, sehingga dikatakan dia nyambung. Puasa wajib ini hanya ada pada bulan suci Ramadan, dan sholat tarawih hanya ada pada malam bulan suci Ramadan itu. Jadi dia nyambung. Ini adalah lanjutan untuk menuju kepada la'allakum tattaqun. Jadi sekali lagi, ini dalam istilah saya, apabila tidak dilaksanakan tarawih oleh orang yang melaksanakan puasa, maka puasanya ini ibaratnya sesuatu yang patah, ibaratnya sesuatu yang tidak sempurna, karena ada lanjutan yang tidak diselesaikan. Kemudian berikutnya, ini sedikit kita berbicara tentang masalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan melaksanakan ibadah sholat tarawih. Kalau di bulan yang lain, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah sholat, melaksanakan ibadah sholat sunnah, ya. Berdasarkan keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, kita baca hadisnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 11 raka'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat sunat itu ada 11 rakaat. Yakni fil laili yasjudu sajdatan min zalika qadra ma yaqra'u ahadukum 50 ayatan qabla an yarfa'a ra'sah. Bagaimana Nabi melaksanakan sholat 11 rakaat itu? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sebagai orang yang paling dekat kepada Nabi, yang tahu persis Nabi itu sholat kayak apa, beliau mengatakan, yakni fil laili yasjudu sajdatan min zalika, sujudnya Nabi, satu kali sujud Nabi, min zalik qadra ma yaqra'u ahadakum 50 ayah, sama lama sujudnya dengan kalian membaca 50 ayat. Nah, dapat kita bayangkan, Nabi dalam melaksanakan sholat sunnah itu Masya Allah, sekali sujud sama dengan kayak kalian membaca 50 ayat. 50 ayat sekali sujud. Lama. Ya. Qabla an yarfa'a ra'sah, sebelum beliau mengangkat kepalanya. Jadi sujudnya Nabi luar biasa. Ya. Nah, kadang-kadang ini yang menjadi kajian. Ya. Ketika kita melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan sholat tarawih, kadang-kadang ini yang menjadi pro kontra kita dalam melaksanakan ibadah sholat tarawih. Ada yang cepat sekali, bahkan ada yang super cepat, ada yang lambat, tapi kadang-kadang yang lambat ini tidak dapat pengikut. Cenderung yang mempunyai pengikut besar, punya gerbong banyak, adalah yang super cepat. Nah, padahal Nabi SAW diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sujudnya Nabi itu lama, sampai seukuran kita baca ayat 50 ayat dalam sekali sujud. Artinya sujudnya itu ada penghayatan. Nah, kemudian berikutnya, wa anha qalat maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazudu fi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan kembali oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha,
yazidu fi Ramadan. Beliau menambah di bulan suci Ramadan itu ditambah. Yang biasanya Nabi melaksanakan salat sunat di bulan-bulan selain Ramadan cukup 11 rakaat. Tapi begitu masuk Ramadan, beliau menambah jumlah rakaatnya. Wala fi ghairi, dan beliau tidak menambah rakaat pada bulan-bulan yang lain. Ala ihda asyarata rakaah. Tidak menambah dari 11 rakaat itu. Cukup 11. Nah. Tapi jangan dibayangkan 11-nya kita. 11 rakaatnya Nabi itu full satu malam. Bisa dibayangkan satu kali sujud sama dengan kita baca ayat 50 ayat. Berarti 11 rakaat itu satu malam. Nah, kalau kita mungkin 11 rakaat cukup 10 menit. Nah, jadi bukan jumlah rakaatnya yang kita bayangkan, ini kualitasnya. Ya. Nah, bagaimana cara Nabi melaksanakan sholat ini? Yusalli arba'an. Nabi melaksanakan sholat 4 rakaat 1 salam. 4 rakaat 1 salam. Nah, jadi supaya kita memahami bahwa Nabi SAW dalam praktik melaksanakan sholat itu, ada yang beliau melaksanakan 2 rakaat salam, ada beliau melaksanakan sholat sunat itu 4 rakaat sekali salam. Jadi 4 rakaat 1 tahiyat 1 salam. Fala tas'al an husnihinna. Jangan kalian tanya bagaimana hebat sholatnya Nabi. Watulihin, dan jangan kalian tanya betapa lamanya Nabi. Masya Allah. Betapa hebat sholatnya dan betapa panjangnya, betapa lamanya sholatnya Nabi. Setelah beliau melaksanakan yusalli arba'an, 4 rakaat, fala tas'al an husnihinna, jangan kau tanya kehebatannya. Watulihinna, jangan kau tanya tentang betapa lamanya. Tsumma yusalli arba'an, kemudian beliau kembali salat 4 rakaat. Jadi 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Fala tas'al an husnihinna, kembali dikatakan jangan kau bertanya tentang bagaimana luar biasa hebatnya salatnya Nabi. Watulihinna, dan jangan bertanya tentang bagaimana lamanya Nabi melaksanakan salat. Tsumma yusalli thalathan, kemudian Nabi melaksanakan salat 3 rakaat. Faqultu, maka aku bertanya, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir? Ya Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum engkau melaksanakan salat witir? Faqala, Nabi SAW menjawab, ya Aisyah, inna ainayya tanamani wala yanamu qalbi. Wahai Aisyah, mataku sih tidur, tapi hatiku tidak pernah tidur. Masya Allah. Nabi SAW menyebutkan bahwa matanya beliau itu bisa tertidur, tapi hatinya tidak tidur. Nah, kalau di dalam doa di Hizib Nahdlatul Watan, tanamu ainahu wala yanamu qalbuhu qad. Matanya Nabi tidur sebagaimana manusia biasa, tapi hatinya tidak pernah tidur. Nah, kalau kita kadang-kadang sebaliknya, mata kita melek, hati kita bisa tidur. Kalau Nabi dalam keadaan tidur pun hati tidak pernah tidur. Bahkan kita kadang-kadang sibuk dengan jumlah rakaat yang kita pertentangkan. Kelompok ini pakai 8 rakaat, kelompok ini pakai 20 rakaat, saling lihat, saling sindir. Nah, itu 20 rakaat, ini golongan lain. Nah, ini pakai 8 rakaat, ini golongan lain. Padahal yang diutamakan dalam hal ini adalah kualitas. Kualitas. Kenapa kualitas menjadi ukuran, bukan kuantitas? Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu,
Kita baca hadisnya, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatul lail masna masna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Fa idza khifta subha fa'autira biwahidah. Jika kamu khawatir sudah tiba waktu subuh, maka segeralah kamu tutup salat itu dengan 1 rakaat witir. Apa artinya? Salat sunat ini bukan dihitung kuantitasnya atau jumlahnya, tapi yang dicari adalah kualitasnya. Kalau masalah jumlah atau masalah kualitas itu tidak dibicarakan, tidak ada ketentuan. Mau berapa saja sampai akhirnya kita khawatir subuh mau tiba. Kalau subuh mau tiba, segera tutup dengan 1 rakaat witir. Makanya dalam sholat tarawih kita ini kalaupun bervariasi, jangan itu kita jadikan sebagai bahan pokok konsumsi umat. Ya. Mau 8, mau 20, mau lebih dari itu, tidak ada persoalan. Sebab sahabat Nabi SAW melaksanakan 20 rakaat. Nabi merespon. Nabi meresponnya dengan pernyataan, ikutilah sunnahku dan sunnah sahabat-sahabatku. Sunnah daripada khulafa'ur rasyidin min ba'di. Nah kemudian di bawahnya dari generasi para tabi'at tabi'in, generasinya para imam-imam, ada yang melaksanakan sampai 40 rakaat. Jadi melihat dari teks hadis ini, kuantitas jumlah itu tidak menjadi sesuatu yang spesifik. Justru yang menjadi hal yang spesifik itu adalah kualitasnya. Bagaimana kualitas ibadah itu? Sebab kalau kuantitas jumlah itu menjadi yang spesifik, maka kita sangat kasihan. Kasihannya di mana? Kasihan terhadap orang yang tidak mampu. Orang yang mempunyai keterbatasan, cacat secara fisik, atau keterbatasan karena usia yang sudah tua renta tak mampu melaksanakan. Jika jumlah menjadi satu ukuran yang paling mendasar, maka kasihan kepada mereka yang tak sanggup melaksanakan. Tapi ketika kualitas menjadi ukuran, maka di sini kita akan berlomba dalam kualitas, meningkatkan jumlah kadar keikhlasan, kadar ketulusan, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kadang-kadang yang kurang mendapatkan perhatian. Sehingga kita ketika melaksanakan sholat tarawih, yang menjadi tujuan adalah jumlah rakaat, yang menjadi tujuan adalah cepat selesai, kuantitas itu terlupakan. Kualitas itu terlupakan, mutu itu terlupakan. Mau khusyuk, mau tidak, mau diterima, mau tidak, terserah. Tidak menjadi sesuatu yang mendasar. Seakan-akan ini adalah kesepakatan, ini adalah budaya. Budaya itu kan kesepakatan. Jadi kalau sudah disepakati seperti ini, maka ini dipegang. Nah, sehingga ketika kita menyampaikan dakwah bagaimana tarawih, salat tarawih artinya santai, salat yang santai. Ketika kita menyampaikan di suatu tempat, kadang-kadang kita di kantor pernyataan kita itu, Ustadz, di sini biasanya kita memang cepat, Ustadz. Ini sudah menjadi kesepakatan di sini. Kok kesepakatan? Jadi ini ibadah, bukan budaya. Kalau budaya berdasar kesepakatan, tapi kalau ibadah bukan kesepakatan. Ibadah itu ada tuntunannya, ibadah itu ada dalilnya. Suka tidak suka, sepakat tidak sepakat, mesti kita ikuti contoh Nabi SAW. Ini kadang-kadang yang kita
kurang memberikan perhatian kajian dalam hal mutu ibadah. Sekali lagi kita kembali kepada ayat yang tadi, la'allakum tattaqun. Tujuan puasa itu adalah menciptakan hamba-hamba Allah ini menjadi hamba yang bertakwa, yang bisa mewujudkan kualitas ibadahnya, bukan sekedar kuantitas. Sekali lagi saya ingin katakan, kalau kuantitas, jumlah itu menjadi tujuan, kasihan kita kepada orang-orang yang punya keterbatasan. Karena faktor usia, karena faktor keterbatasan fisik, dan sebagainya. Maka tentu ini kita berharap ada manfaat dari kajian ini tentang bagaimana kita melaksanakan ibadah sholat. Jadi sekali lagi kita baca hadis ini, Salatul lail masna masna fa idza khifta subha fa'autir biwahidah. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaq alaih Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis berikutnya, wa anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili masna masna wa yutiru bi rak'ah. Nah, jadi ada redaksi yang lebih pendek tapi maknanya sama. Salat sunat dilaksanakan 2 rakaat, kemudian ditutup dengan salat witir 1 rakaat. Nah, adapun masalah witir itu artinya ganjil. Jadi minimal 1 rakaat. 1 rakaat mau 3 rakaat. Nah, 3 rakaat pun mau 2 plus 1 boleh, mau 3 sekaligus juga boleh. Nabi melaksanakan, dalam hadis yang kita baca tadi itu adalah Nabi melaksanakan 3 rakaat. Nah, tapi beda dengan sholat maghrib. Kalau sholat maghrib 2 rakaat ada tahiyatnya. Kalau witir, menutup sholat malam itu dengan sholat witri itu, kita 3 rakaat, 1 tahiyat. 1 tahiyat. Jadi 3 rakaat berturut-turut. Tidak ada tahiyat di rakaat kedua, seperti sholat maghrib itu. Baik, saya kira ini fokus kajian kita tentang bagaimana tujuan daripada ibadah puasa itu diwujudkan langsung siang harinya berpuasa, malam harinya diwujudkan ada peningkatan berupa sholat malam, yaitu sholat tarawih. Kemudian yang kedua adalah mengutamakan kualitas bukan kuantitas. Dan saya kira ini menjadi kesimpulan daripada kajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan jika ada kekeliruan mohon maaf, dan ini dari kebodohan saya sendiri. Jika ada kebenaran di situ yang saya sampaikan, ini adalah hidayah dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini dapat kita wujudkan ibadah kita menjadi makin berkualitas insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.